NASA telah memilih dua misi yang dijuluki Da Vinci Plus, untuk mempelajari dunia Venus yang kehilangan layak huni. Setiap misi akan menerima sekitar $500 juta untuk pengembangan dan keduanya diharapkan akan diluncurkan antara tahun 2028 dan 2030. Sudah lama diperkirakan tidak ada kehidupan di permukaan kembaran bumi itu, karena suhunya yang sangat tinggi. Meskipun hampir sama besarnya dengan bumi, keduanya seperti pinang di belah petir. Bumi tampil sebagai surga yang kenyamanannya membangkitkan kehidupan. Sedangkan Venus seperti neraka yang tampil dengan permukaan yang selalu panas meleleh dan menjadi planet yang terpanas di tata surya. Namun akhir tahun lalu, para ilmuwan yang mempelajari atmosfer planet mengumumkan penemuan fosfin yang mengejutkan, dan agak pengamatan. Di bumi, bahan kimia ini diproduksi oleh organisme hidup. Berita itu memicu minat baru yang mendorong NASA untuk menemukan kehidupan di neraka kembaran itu. Dari surga, NASA merencanakan misi canggih untuk melihat lebih dekat pada lingkungan planet Venus, yang dapat memastikan kondisi kehidupan. Sejak teleskop luar angkasa Hubble mengungkapkan banyak galaksi terdekat, para astronom menjadi terobsesi untuk mencari planet ekstrasurya di sistem bintang lain, terutama yang tampak layak huni. Tetapi ada kriteria tertentu untuk sebuah planet yang dianggap layak huni. Itu harus memiliki suhu yang nyaman, tekanan atmosfer yang mirip dengan bumi dan udara yang tersedia dalam bentuk cair. Dalam hal ini, Venus mungkin tidak akan menarik banyak perhatian jika berada di luar tata surya kita. Langitnya dipenuhi awan tebal asam sulfat, yang berbahaya bagi manusia, daratannya merupakan latar belakang gunung berapi yang sudah punah dan 90% permukaannya tertutup aliran lava panas berwarna merah. Neraka yang sempurna. Meskipun demikian, NASA akan mencari planet untuk kondisi lingkungan yang mungkin pernah mendukung kehidupan. Secara khusus, setiap bukti bahwa Venus mungkin pernah memiliki lautan. Dan yang menarik, kondisi di Venus jauh lebih ramah pada ketinggian sekitar 50 km di atas permukaan. Faktanya, tekanan pada ketinggian yang lebih tinggi ini sangat berkurang sehingga kondisinya menjadi jauh lebih mirip dengan bumi, dengan udara yang dapat bernapas dan suhu yang nyaman. Jika kehidupan, dalam bentuk mikroba, memang ada di Venus, mungkin di atap neraka inilah ia akan ditemukan. NASA Da Vinci Plus Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gas, Chemistry, and Imaging, memiliki beberapa tujuan sains, yang berkaitan dengan asal-usul dan evolusi atmosfer. Tujuan untuk memahami asal-usul atmosfer di Venus, dengan fokus pada bagaimana ia pertama kali terbentuk, bagaimana ia berevolusi dan bagaimana, dan mengapa ia berbeda dari atmosfer bumi dan Mars. Penelitian komposisi atmosfer dan interaksi permukaan akan mencakup pemahaman tentang sejarah udara di Venus dan proses kimia yang bekerja di atmosfer bawahnya. Ini juga akan mencoba untuk menentukan apakah Venus pernah memiliki lautan. Karena kehidupan di bumi dimulai di lautan kita, ini akan menjadi titik awal dalam setiap pencarian kehidupan. Temuan ini dapat menjelaskan bagaimana Venus dan bumi dimulai dengan cara yang sama dan kemudian menyimpang dalam evolusi mereka. Pesawat ruang angkasa Da Vinci Plus setibanya di Venus, akan menjatuhkan wahana berbentuk bola yang penuh dengan instrumen sensitif melalui atmosfer planet. Selama turun, probe akan mengambil sampel udara, terus-menerus mengukur atmosfer saat jatuh dan mengembalikan pengukuran kembali ke pesawat ruang angkasa yang mengorbit. Probe akan membawa spektrometer massa, yang dapat mengukur massa molekul yang berbeda dalam sampel. Ini akan digunakan untuk mendeteksi gas mulia atau jejak gas lainnya di atmosfer Venus. Sensor dalam penerbangan juga akan membantu mengukur dinamika atmosfer, dan kamera akan mengambil gambar dengan kontras selama probe turun. Hanya 4 pesawat ruang angkasa yang pernah mengembalikan gambar permukaan Venus, dan foto terakhir diambil pada tahun 1982. Sejarah geologi memberikan informasi penting tentang perubahan kuno dalam iklim, letusan gunung berapi dan gempa bumi. Data ini dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan ukuran dan frekuensi kejadian di masa depan. Misi tersebut juga akan berusaha memahami geodinamika internal yang membentuk planet ini. Dengan kata lain, kita mungkin dapat membangun gambaran pergerakan lempeng benua Venus dan membandingkannya dengan bumi. Sejalan dengan Da Vinci Plus, VERITAS akan mengambil gambar topografi permukaan Venus dengan resolusi tinggi di seluruh planet, memetakan fitur permukaan termasuk pegunungan dan lembah. Wawasan kunci tentang kondisi di Venus. Hal yang paling menarik tentang kedua misi ini adalah penyelidikan orbit ke permukaan. Pada 1980-an, 4 pendarat berhasil mencapai permukaan Venus, tetapi hanya bisa beroperasi selama 2 hari karena tekanan yang menghancurkan. Tekanan di sana adalah 93 bar, yang sama dengan 900 meter di bawah permukaan laut di bumi. Lalu ada lava. Banyak aliran lava di Venus membentang beberapa ratus kilometer.
Dan mobilitas lava ini dapat meningkat seiring dengan suhu permukaan rata-rata sekitar 470 derajat Celcius. Sementara itu, gunung berapi perisai di Venus memiliki lebar 700 km yang mengesankan di dasarnya, tetapi tingginya rata-rata hanya sekitar 5,5 km. Gunung berapi perisai terbesar di bumi, Mauna Loa di Hawaii, lebarnya hanya 120 km di kakinya. Informasi yang diperoleh dari Da Vinci Plus dan Veritas, akan memberikan wawasan penting tentang tidak hanya bagaimana Venus terbentuk, tetapi juga bagaimana planet berbatu dan pemberi kehidupan terbentuk. Idealnya, ini akan membekali kita dengan penanda berharga yang harus dicari saat mencari dunia layak huni di luar tata surya kita. Nah, bagaimana siapkah manusia tinggal di luar bumi?